Kalian pernah nggak sih di-stalk sama mantan? Di-chat-chat terus, ditelepon-telepon terus, diganggu kehidupannya, sampai-sampai didatengin juga ke rumahnya. Nah, inilah yang dialami oleh Amy Hardwick, dan ini merupakan video terakhir di mana dia terekam dalam keadaan hidup. Nasib Amy yang tragis ini berakhir di tangan mantan pacarnya yang terus men-stalk dirinya selama 8 tahun. Hai guys, selamat datang di channel Wow Ternyata. Kasus yang bakal gue bahas kali ini bener-bener bikin merinding dan ngeri. Bayangin aja gimana rasanya di-stalk sama mantan pacar selama hampir 1 dekade. Nah, masalahnya nguntitnya itu udah sampai ke tahap ekstrim. Bukan sekedar cuma ngirim-ngirim pesen atau neror-neror telepon, atau cuma di-stalking media sosialnya aja. Nah, ini tuh udah sampai dibuntutin kemanapun, diganggu kehidupan sosial dan pertemanannya, bahkan sampai didatengin ke rumah pas kita lagi nggak ada, cuman buat nyari informasi atau ngambil barang-barang pribadi kita yang sebenarnya secara materi itu nggak berharga. Dan inilah yang dialami oleh seorang cewek bernama Amy Hardwick, yang merupakan seorang terapis pernikahan dan keluarga yang cukup terkenal di daerah Hollywood. Amy Nicole Hardwick adalah seorang cewek kelahiran tanggal 20 Mei 1981 yang sejak kecil sudah ditelantarkan oleh orang tuanya. Nah, untungnya sejak kecil dia diadopsi oleh sepasang orang tua yang sangat amat mencintainya. Dan menurut gua pribadi ya, si Amy ini sebenarnya memiliki wajah yang cantik dan juga body goals. Dan selain itu, ternyata si Amy juga memiliki kecerdasan dan juga misi hidup yang sangat besar. Amy pindah dari kampung halamannya di Lansdale, Pennsylvania, dan melanjutkan pendidikannya di Los Angeles. Dan di sana, Amy akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan gelar master alias S2 di bidang psikologi klinis, dan juga gelar doktor alias S3 di bidang seksualitas manusia. Si Amy ini memang belajar mati-matian untuk mendapatkan kedua gelar itu, karena itu merupakan sebuah syarat bagi dia untuk bisa membuka sebuah klinis terapis pernikahan dan keluarga milik dia sendiri. Dan yes, perjuangan panjang Amy nggak sia-sia. Amy berhasil menjadi seorang terapis pernikahan dan keluarga, dan kemudian membuka klinik miliknya sendiri. Selain itu ya, si Amy juga membuat YouTube channel yang membahas masalah seksualitas, membuat dan menerbitkan buku, aktif di berbagai kegiatan amal, dan juga sering tampil di acara-acara televisi, dokumentari, podcast, dan juga reality TV show. Jadi bisa dibilang kalau si Amy ini tipe-tipe social butterfly yang aktif dan juga punya banyak kenalan dari berbagai lingkungan. Tapi ya, si Amy ini ternyata punya 2 kehidupan berbeda di pagi dan di malam hari. Kalau pagi dia kan aktif bekerja dan berkegiatan amal, tapi di malam harinya dia tuh aktif di berbagai kegiatan yang berbau-bau dewasa gitu. Nah, dia tuh sering banget gabung dengan kelompok-kelompok rock gotik Hollywood, dan dia juga suka banget go-go dancing, konser metal, dan juga burlesque club. Nah, sedikit informasi, go-go dancing itu adalah sejenis tarian erotis di nightclub, dan kalau burlesque itu merupakan tarian erotis juga, tapi biasanya hanya untuk kegiatan drama teatrikal, untuk pertunjukan-pertunjukan yang lebih serius. Dan uniknya nih guys, dia tuh suka banget segala sesuatu hal yang berbau-bau true crime. Ya sama lah kayak kalian. Si Amy merasa setiap kali dia nonton true crime, dia tuh bisa mempelajari tentang perilaku dan kebiasaan manusia. Malahan ya, saking sukanya, dia tuh pernah beli pakaian dalam Sharon Tate, yaitu kalau kalian nggak tahu adalah seorang model dan aktris yang menjadi salah satu korban pembunuhan dari sektenya si Charles Manson. Jadi emang agak jomplang ya kehidupan dia di pagi dan di malam hari. Sampai pernah tuh suatu hari tuh si Amy, malamnya itu kan dia sempat melakukan dansa dengan adegan menelan api buat acara di Playboy Mansion. Besok paginya, dia bisa loh memberikan kuliah di Universitas Pepperdine di California. Nah, karena kepribadian dia yang kayak gitu, si Amy ini sering banget jadi inspirasi untuk film-film noir, atau ya bisa dibilang film-film yang menampilkan drama kriminal, khususnya yang menekankan keambiguan moral dan juga motivasi seksual. Amy ini digambarkan orang-orang sebagai personal yang brilian, bersemangat, dan juga mempunyai empati yang sangat tinggi. Sampai semua orang yang pernah ketemu sama dia tuh bilang pengen banget jadi temannya si Amy. Ibarat kata ya, si Amy kan tinggalnya di Hollywood Hills yang merupakan sebuah tempat ikonik di Los Angeles dan juga terkenal sebagai sebuah lingkungan yang mahal. Yang mana orang-orang yang tinggal di sana udah pasti dong golongan elit, atau setidaknya ya orang-orang famous gitu kan. Tapi si Amy ini bisa dibilang kayak makhluk langka loh di Hollywood. Meskipun dia pinter, cantik, terkenal, dan juga masa depannya cerah, tapi dia tuh selalu peduli sama orang lain dan pengen banget bisa membantu orang-orang yang kurang diperhatikan oleh orang lain. Dan dia juga bahkan suka banget melakukan kegiatan amal. Nah, suatu hari ya, di tanggal 14 Februari 2020, si Amy ya samalah seperti orang-orang lain. Dia kan pengen ngisi waktu liburnya itu dengan bersenang-senang gitu ya dengan temannya. Karena waktu itu dia lagi jomblo, jadi dia kan gak punya pacar.
pergilah dia dengan seorang sahabat karib yang bernama Cleopatra Sloth. Nah, mereka pergi dari pagi-pagi untuk menikmati matahari terbit. Mereka jalan di area Hollywood Hills di tempat tinggalnya si Amy, yang notabene itu jalannya berkelok-kelok. Habis itu mereka sempat berhenti untuk sarapan di Beechwood Cafe. Nah, pas nongkrong di cafe itu, si Amy bercerita banyak banget ke sahabatnya itu. Dan di kesempatan itu, si Amy bilang kalau saat ini tuh dia sangat bahagia dengan kehidupan dia. Amy juga sempat nanya ke si Cleo, ntar malam kemana nih kita nih? Dan karena mereka emang sama-sama dari industri dewasa ya, akhirnya mereka memutuskan malam itu mereka akan menyaksikan pertunjukan burlesque show, karena salah satu temannya yang lain yang namanya Mistos bakalan manggung di sana. Amy sampai ke sana jam 7.30 malam, dan dia ketemu teman-temannya di sana. Nah, anehnya ya, menurut penuturan salah satu teman Amy, dia baru ngeh tuh setelah melihat foto Amy malam itu, kok tumben ya si Amy tuh pakai kalung rosario yang ada gantungan salibnya. Yang menurut mereka sih cukup aneh dan gak lazim untuk seorang Amy. Nah, apa mungkin sebenarnya Amy sudah punya firasat buruk malam itu? Dan setelah pertunjukan si Mistos itu selesai ya, mereka terus pergi melipir ke hotel The Chick Nomad untuk sekedar minum teh gitu sebelum pulang. Habis itu mereka ngobrol-ngobrol, terus foto-foto. Ya biasalah kalau teman ketemu kayak gimana kan. Habis itu Amy pulang. Nah, Amy sampai tuh ke rumahnya sebelum jam 1 dini hari. Dan setibanya di rumah, dia langsung chat teman baiknya yang bernama Robert Cosland yang merupakan sahabat Amy selama lebih dari 10 tahun. Mereka kan punya rencana ya buat pergi jalan-jalan ke Inggris bareng. Nah, di situ Robert ngirimin link sebuah restoran di Edinburgh dan si Amy juga sempat membalas, "Yap, tempat itu keren." Lalu di jam 1.02, si Amy sempat juga chat salah satu temannya yang lain untuk minta foto pas mereka duduk di sofa hijau di hotel Nomad tadi. Nah, setelah itu baru tuh si Amy naik ke kamarnya di lantai 3. Si Amy ini kan tinggalnya nggak sendirian ya di rumah itu. Dia punya temen bernama Michael Herman, tapi kamar mereka tuh ada di lantai yang berbeda. Kalau si Amy kan tinggalnya di lantai 3, sedangkan Michael itu di bawah, antara lantai 1 atau 2 gue juga kurang tahu. Yang jelas mereka beda lantai. Nah, ini menurut si Michael ya, beberapa menit setelah si Amy naik, tiba-tiba dia tuh mendengar suara jeritan dari kamarnya si Amy. Sayangnya si Michael tuh nggak langsung ngecek ke atas. Pas itu dia sempet kayak bingung dan panik, sampai-sampai saking gelagapannya, pas dia nyari HP-nya, itu nggak ketemu-ketemu. Dan akhirnya ya udahlah, dia memutuskan untuk keluar kamarnya, dan dia berdiri di bawah tangga buat memastikan suara apa yang barusan dia dengar. Masih menurut penuturan si Michael ya, dia tuh kayak dengar ada suara orang berkelahi, terus disusul suara kayak tubuh jatuh gitu ke lantai. Si Michael juga sempat mendengar si Amy berteriak sebelum akhirnya tiba-tiba si Amy-nya diem. Nah, karena bingung dan takut, Michael teriak dari bawah, "Woi, jangan ganggu dia, tinggalkan dia sendirian." Habis itu si Michael langsung lari keluar dan manjat pagar tetangga. Michael juga sempat gedor-gedor 2 rumah tetangga sebelum dia akhirnya memutuskan, mendingan gua nelpon 911 deh sebelum terlambat. Jadi akhirnya si Michael nelpon 911 di jam 1.16 dini hari. Nah, di situ tuh Michael kedengeran sangat panik dan dia minta polisi untuk cepat datang ke rumah Amy. Dan akhirnya polisi datang dan menemukan Michael dalam keadaan sangat kusut dan juga panik, serta ada beberapa luka akibat tadi dia manjat pagar tetangga. Nah, terus si Michael langsung nuntun polisi masuk. Cuman baru sampai di halamannya itu, mereka langsung menemukan tubuh Amy udah tergeletak tidak berdaya di bawah balkon lantai 3, alias tepat di bawah kamarnya si Amy. Nah, saat itu sebenarnya si Amy masih hidup ya. Dia masih kayak ngap-ngap gitu, tapi udah dalam keadaan sekarat dan juga udah nggak responsif. Pas dicek-cek, ternyata terdapat luka lebam di sekitar leher yang mengindikasikan bahwa sebenarnya Amy sempat mendapatkan cekikan sebelum dia dilempar ke bawah. Ya udah tuh, nggak pakai lama kan, si Amy langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi sayangnya nyawa Amy nggak bisa diselamatkan, guys. Jam 3.26 dini hari, Amy dinyatakan meninggal dunia. Nah, atas kejadian ini, detektif dengan sangat sigap melakukan penyelidikan. Mereka balik lagi tuh ke rumah Amy buat ngumpulin bukti-bukti di TKP. Terus mereka juga nanya-nanyain tetangga tentang apa yang mereka dengar di jam-jam segitu. Lalu mereka juga mengumpulkan footage CCTV dari rumah Amy dan juga dari rumah tetangga. Nah, pas mereka ngumpulin bukti dari TKP, mereka tuh menemukan bukti berupa bercak darah yang tercecer dari ambang pintu sampai mengarah ke balkon. Dan di situ juga terdapat rosario milik Amy yang udah putus dan manik-maniknya tuh berceceran di lantai. Udah kayak bercampur gitu sama darah. Selain itu, mereka juga menemukan sebuah jarum suntik penuh berisi nikotin cair dalam dosis yang mematikan di balkon. Nah, terus di lantai bawah, mereka juga menemukan bahwa kaca pintunya itu udah dirusak paksa yang mengasumsikan bahwa pelaku tuh telah merusak pintu dan menyelinap masuk ke dalam kamar Amy. Menurut cerita Michael nih ya guys, malam itu pas jam 9 sebenarnya dia tuh sempat mendengar suara piring pecah.
Cuma dia yang nggak curiga gimana gitu. Dia kira ya mungkin si Amy kali, atau nggak kucing nggak sengaja mecahin piring atau gelas. Dan gak lama habis dengar suara piring pecah itu, dia dengar kayak ada orang yang kayak beresin pecahan piringnya gitu loh. Jadi dia mikir, ya udahlah, toh udah diberesin juga gitu kan. Mereka kan di sana juga nggak kepo-kepo amat, nggak kayak kita gitu kan ya. Tapi mungkin ini bakal jadi penyesalan Michael seumur hidup. Soalnya kalau aja dia waktu itu keluar dan ngecek, mungkin nyawa Amy masih bisa diselamatkan. Nah, terus di salah satu CCTV milik tetangga, polisi tuh menemukan gambar seorang pria berkulit putih, mengenakan pakaian serba hitam dan juga sarung tangan hitam, berjalan mengarah ke rumah Amy di jam 8.53 malam. Sedangkan kalau dari CCTV-nya Amy, sama tuh ada pria itu juga. Tapi bedanya si pria itu langsung mengarah ke CCTV dan juga merusak CCTV-nya Amy. Seolah-olah kayaknya si pria itu tuh udah hafal di mana letak CCTV di rumah Amy. Berarti kan sebelum hari H, pria itu udah sempat mengintai Amy dong. Kemudian pria itu baru kelihatan keluar lagi jam 1.11 dini hari. Yaitu beberapa menit setelah si Amy sampai ke rumah. Nah ini kan berarti dia sempat nyelinap masuk, terus dia nunggu di dalam, sampai 4 jam kemudian sampai si Amy tuh pulang. Nah gila sih, ini merinding banget gak sih ngebayanginnya? Diperkirakan penyerangan berlangsung jam 1:02 dini hari, dan Amy sempat melakukan perlawanan selama beberapa menit. Makanya si Michael bisa mendengar suara-suara kayak gaduh gitu, dan juga mendengar suara teriakan Amy, sebelum akhirnya Amy dilempar dari balkon. Nah sekarang pertanyaannya, siapa sih pria itu? Polisi kan terus melakukan penyelidikan secara intensif ya. Mereka nanya-nanyain tetangga, nanyain teman-temannya Amy, dan siapapun juga yang diduga memiliki informasi mengenai kehidupan Amy. Beberapa sahabat Amy juga sempet tuh ditanya-tanyain, termaksud si Robert Cosland yang tadi gue ceritain di atas, yang udah temenan sama Amy selama lebih dari 10 tahun. Nah polisi kan nanya ya, kira-kira ada nggak sih orang yang kamu curigain? Dengan sangat yakin dan sangat cepat, si Robert menjawab kepada polisi, ada pak, saya curiga sama mantan pacarnya Amy yang bernama Garrett Pursehouse. Mereka sebenarnya udah lama putus, tapi Amy sering cerita kalau sampai sekarang tuh cowok masih suka neror Amy. Jadi kemungkinan besar dia pak pelakunya. Dan sebelum ini juga dia sempat chat saya. Dia bilang kalau sampai terjadi sesuatu sama dirinya, udah pasti itu perbuatannya si Garrett. Siapa sih Garrett Pursehouse ini? Nah, si Garrett Pursehouse adalah mantannya Amy yang sekarang tuh berusia 41 tahun. Dia terpaut 3 tahun lebih tua daripada Amy yang waktu itu berusia 38 tahun. Mereka pertama kali bertemu tahun 2010, yaitu sekitar 10 tahun sebelum kejadian pembunuhan Amy ini. Waktu itu mereka ketemunya di sebuah pesta, di mana seorang teman Amy yang bernama Grace Stanley mengenalkan mereka berdua karena mereka berdua sama-sama temannya si Grace. Dan mereka sama-sama kece, sama-sama jomblo. Tapi gue yakin sekarang si Grace pasti nyesel udah mengenalkan Garrett ke Amy. Saat itu ya, si Garrett bekerja sebagai seorang fotografer untuk industri dewasa, dan dia bekerja untuk Track Entertainment dan BE Entertainment. Tinggi badannya sekitar 192 cm, dan mukanya juga cukup ganteng, rahangnya tegas, dan tubuhnya juga atletis. Ya, tipe-tipe cowok idaman banget deh pokoknya. Sampai-sampai teman-temannya tuh manggil dia Ken doll-nya Hollywood. Jadi kan banyak ya orang-orang ganteng yang berusaha untuk masuk ke industri Hollywood. Entah ya jadi aktor lah, jadi model lah, jadi komedian lah. Nah, si Garrett ini juga emang awalnya tuh pengen banget jadi komedian. Dia bahkan sempet kayak stand up gitu di salah satu acara. Tapi entah kenapa akhirnya dia berujung jadi seorang fotografer. Singkat cerita ya, meskipun sebenarnya Garrett ini bukan tipenya Amy, tapi Amy jatuh cinta karena Garrett ini adalah seorang cowok yang pintar dan berpendidikan. Amy sendiri kan tipe-tipe cewek-cewek yang smart gitu ya, jadi ya wajar aja kalau dia kepincut dengan kecerdasannya si Garrett. Nah, selain itu, kalau menurut teman-temannya Garrett, cowok ini dikenal sebagai sosok yang energetik, bersahabat, selalu bersemangat, dan juga konyol. Bayangin ya, udah ganteng, pinter, humble, lucu, kurang apa lagi coba? Tapi itu kan versi teman-temannya Garrett. Kalau dari versi teman-temannya Amy, mereka tuh sebenarnya kurang suka ya sama si Garrett. Menurut mereka, meskipun ganteng, tapi si Garrett nih rada-rada creepy gitu. Bahkan ada nih salah satu teman Amy yang bilang, kalau setiap kali dia ngelihat si Garrett, dia tuh kayak ngebayang sosoknya Ted Bundy. Karena mereka tuh sama-sama ganteng, tapi memiliki tatapan mata yang kosong. Nah, ada juga nih pengakuan dari salah satu teman Amy yang bernama Tommy Fax yang merupakan pentolan dari grup band Bad Wolves. Dia bilang si Garrett tuh nggak asik, hambar gitu. Selain Tommy, beberapa teman Amy juga bilang kalau si Garrett nih sebenarnya perhatian dia ke Amy tuh terlalu lebay, terlalu over gitu loh.
Sampai-sampai sejak pacaran sama Garrett, Amy tuh jadi agak menjauh dari teman-temannya. Dan gilanya ya, ternyata bukan cuma Garrett aja yang bermasalah. Ayahnya Garrett yang bernama Paul juga pernah mendapatkan 2 kali restraining order atau surat perintah agar pelaku kekerasan menjauhkan diri dari korban yang diajukan oleh tunangannya sendiri. Deborah Vale yang berusia 66 tahun sempat bertunangan dengan bapaknya si Garrett. Namun ketika akhirnya hubungan mereka kandas, Paul malah ngestalk mantan tunangannya ini, bahkan sampai meneror kehidupan Deborah. Dan ini persis banget dengan apa yang dilakukan oleh Garrett ke Amy. Nah, ini tuh kayak terasa genetis kali ya. Masih menurut Tommy Vex, Amy tuh pernah bilang ke dia kalau Amy menganggap sikap mengekang dan perhatian berlebihnya si Garrett ini adalah sebagai sebuah sanjungan. Ini kalau ditilik ke masa lalu Amy ya, dia kan sempet tuh ya ditelantarin sama orang tua kandungnya. Nah, sejak itu Amy memiliki masalah dalam hubungan dan perasaan. Dia takut banget diabaikan, jadi dia merasa sikap Garrett yang terus-terusan mencari dan membutuhkan dia itu sangat membuat dia nyaman. Pada awalnya, soalnya lama-kelamaan si Amy enek juga gitu. Dan akhirnya mereka berpisah hanya beberapa bulan saja sejak mereka jadian. Pada awal tahun 2011, si Amy ini minta putus, namun nggak diceritakan ya alasannya kenapa. Yang jelas si Garrett itu nggak terima diputusin. Dan menurut salah satu dari teman mereka berdua, sejak putus tuh si Garrett jadi aneh. Dia suka ngomong dan melakukan hal-hal yang bodoh. Dan setiap kali disuruh, move on lah bro, dia bakal dengan tegas menolak dan dia terus-terusan mencari tahu tentang keberadaannya si Amy. Sampai-sampai saking gamonnya nih si Garrett, dia masih aja ngirim-ngirim pesan ke Amy. Kamu di mana? Dengan siapa? Sekarang berbuat apa? Dan tiap Amy misalnya kayak nolak diajak ketemuan gitu, si Garrett bakal berubah jadi abusive banget. Si Amy sampai cerita ke teman-temannya bahwa selama berbulan-bulan sejak si Garrett mulai ngestalk dia nih ya, si Garrett tuh juga menganiaya Amy secara fisik dan mental. Selain diteror terus-terusan melalui chat dan telepon, Garrett juga melakukan tindak kekerasan seperti mencekik Amy, mendorong Amy ke tembok, menendang Amy, membanting kepala Amy ke tanah, dan juga meninju Amy dengan kepalan tangannya. Dan Amy juga bercerita kalau si Garrett ini bilang dia tuh benci banget sama si Amy. Dia benci banget karena dia ngerasa Amy tuh udah membuat dia marah dengan memutuskannya secara sepihak. Dan juga karena si Amy menolak ketemuan. Tapi ya gimana ya, si Amy kan sebenarnya udah ngeliat gelagat aneh dari temperamen Garrett semasa mereka masih pacaran kan. Dan berkali-kali tuh si Amy sebenarnya udah pernah meminta Garrett untuk pergi terapi. Tapi si Garrett nggak mau. Nah mungkin juga ini adalah salah satu penyebab dari mereka berdua akhirnya putus. Dan dikarenakan oleh penganiayaan yang dilakukan oleh Garrett, Amy akhirnya pada bulan Mei 2011 mengajukan restraining order juga terhadap Garrett. Namun sayangnya permintaan Amy ini ditolak oleh kepolisian dikarenakan dianggap kurang bukti. Kasian banget loh si Amy ini. Dia tuh bukannya nggak mencari pertolongan ya. Selama ini dia udah terus-terusan cerita ke semua orang yang dia kenal tentang betapa takutnya dia kepada mantan pacarnya. Bahkan juga udah sampai lapor polisi, tapi nggak ada satu orang pun yang bisa menolong dia. Dan selama bertahun-tahun, Garrett terus melakukan penguntitannya terhadap Amy. Dia terus-terusan mengganggu hidup Amy, bahkan Garrett juga nekat membobol rumah Amy dan melakukan pengerusakan properti, seperti menghancurkan 10 bingkai foto di rumah Amy, dan juga sampai menempelkan 4 lusin bunga mawar di depan pintu rumah Amy. Malahan ya, pernah suatu hari si Garrett itu berdiri di depan pintu rumah Amy, sambil main musik selama berjam-jam. Aneh banget kan, gila sih itu. Creepy banget anjir. Coba lu bayangin ya, kalau lu dikuntit sama cowok, ya meskipun dia ganteng dan pernah menjadi orang yang lu sayang, tapi kan sekarang tingkahnya kayak psikopat gini ya. Instead of romantis, malah lebih kayak keserem gitu gak sih jatuhnya? Sampai setahun kemudian, pada bulan Januari 2012, Amy lagi-lagi meminta restraining order terhadap Garrett dengan alasan bahwa Garrett telah menarik paksa Amy dari mobil dan juga membuat Amy mimisan dan meninggalkan Amy di jalanan. Untung kali ini permintaan Amy diterima. Garrett akhirnya diberikan larangan untuk berada di sekitar Amy selama 5 tahun. Ya meskipun akhirnya si Amy bisa sedikit bernafas lega ya, tapi trauma yang ditinggalkan Garrett itu nggak main-main loh. Amy masih sering merasa ketakutan dan dia berusaha banget untuk bisa pulih dari traumanya. Nah pada saat itulah si Amy memfokuskan diri untuk sekolah dan berusaha untuk mendapatkan gelar masternya. Dia juga melanjutkan karirnya sebagai seorang terapis. Amy pun akhirnya menjadi sangat sibuk dan mulai melupakan tentang Garrett. Tapi sayangnya, di pihak sebelah, si Garrett ternyata tidak bisa move on dan dia tidak pernah bisa melupakan Amy. Selama 5 tahun dia memang nggak bisa mendekati Amy ya, tapi ternyata dia tuh tetap mengikuti jejak Amy loh. Suatu hari pada musim panas tahun 2017,
Tepatnya 6 tahun setelah Amy dan si Garrett putus, akhirnya Amy bertemu dengan pria lain yang bernama Drew Carey yang merupakan seorang komedian terkenal di Hollywood. Nah, mereka berdua tuh dengan sangat cepat merasa saling cocok dan akhirnya pacaran. Dan bahkan beberapa bulan setelah mereka pacaran, mereka memutuskan untuk langsung bertunangan. Drew Carey juga sudah memperkenalkan Amy secara publik pada hari Valentine di acara TV show miliknya sendiri. Kalau udah kayak gitu kan, kesannya kayak bakal happy ending ya. Tapi ternyata kehidupan asmara mereka juga nggak semulus itu, dan mereka akhirnya berpisah dikarenakan memiliki komunikasi yang berbeda. Selain itu, ketenarannya si Drew Carey ini dikatakan sebagai salah satu faktor putusnya hubungan mereka. Karena sejak dikenalkan ke publik itu kan netizen jadi sering mengait-ngaitkan apapun berita tentang Drew Carey ini dengan si Amy ya. Dan si Drew Carey ternyata nggak suka dengan hal itu. Dan hal ini membuat mereka sering banget cekcok, sampai-sampai akhirnya mereka berpisah di bulan November tahun 2018. Kalau menurut teman-temannya Amy, mereka tuh nggak pernah ngelihat Amy seterpuruk itu setelah putus. Amy dikatakan sangat sedih dan hancur akibat perpisahannya dengan Drew. Tapi karena Amy ini memang sosok cewek yang punya kepribadian yang kuat gitu ya, dia pelan-pelan mulai menyibukkan dirinya kembali dengan aktivitas yang begitu padat. Sampai 2 tahun kemudian, pada bulan Januari 2020, Amy dan temannya yang bernama Hernando Haves menghadiri acara tahunan X-Biz Awards yang merupakan sebuah acara penghargaan di bidang industri dewasa. Karena kan Amy ini kan emang sangat dekat sekali dengan dunia industri dewasanya Hollywood ya. Pada saat itu, si Amy dinominasikan menjadi salah satu panelis dan perwakilan dari sebuah organisasi bernama Pineapple Support, yang berfokus kepada kegiatan membantu kesehatan mental para pelaku industri dewasa. Nah, waktu Amy dan si Hernando ini lagi nunggu giliran mereka untuk dipanggil ke red carpet, Hernando tuh sempat ninggalin Amy untuk ngambil minuman. Tapi sebenarnya dia nggak ninggalin Amy sendirian, karena di sana ada teman Amy yang lain yang bernama Espen Jameson. Dan saat itu si Amy ngobrol banyak dengan si Espen. Sampai tiba-tiba dari belakang terdengar suara yang sangat familiar. Senang bertemu denganmu. Nah, pas Amy sama si Aspen noleh, ternyata itu si Garrett. Aspen yang juga sebenarnya temannya si Garrett, dia langsung meluk Garrett dan bertanya, "Kemana aja weh, 5 tahun gak kelihatan?" Mendadak muka Garrett langsung berubah marah dan dia langsung jadi gugup gitu. Setelah itu, tiba-tiba si Garrett tuh memaki-maki Amy dan mengatakan bahwa Amy adalah perempuan munafik dan dia juga menyupahi Amy karena dia sudah merusak kehidupannya si Garrett. Saking kencengnya suara si Garrett yang lagi marah-marah itu, semua orang di sana langsung nengok dong ke arah mereka. Bayangin betapa malunya Amy saat itu. Dia langsung kayak mencoba menenangkan Garrett dan membawa si Garrett itu ke tepi di mana orang lain mungkin gak akan terlalu memperhatikan mereka. Si Espen kan bingung ya, dia langsung nelpon Hernando. "Wih, di mana lu? Cepet kesini." Tapi kata si Hernando, waktu itu tuh karena terlalu chaos dan bising, dia nggak bisa denger. Jadi teleponnya dimatiin. Tapi baru juga 30 detik si Espen udah nelpon lagi. Nah kali ini kan posisi Espen udah deket si Amy tuh. Jadi si Hernando tuh sempet denger suara si Garrett teriak-teriak. "Balik lu ke sini, lu udah ngancurin hidup gue, dasar lo." Tapi gila ya, selama 45 menit itu si Amy masih dengan sabar, dia berusaha banget untuk menenangkan si Garrett yang lagi marah-marah. Sampai akhirnya ketegangan di antara mereka mulai sedikit mereda, dan baru abis itu si Amy balik ke mejanya. Menurut salah satu fotografer lain yang sempat mengambil foto Garrett, dia ngerasa aneh banget karena hari itu tuh si Garrett mengenakan pakaian yang berwarna merah. Yang kalau menurut fotografer itu ya, itu nggak lazim dipakai oleh seorang fotografer dalam sebuah acara besar. Selain itu, si Garrett juga sempat bikin kesel fotografer lain karena dia berjalan maju mundur di karpet merah yang tentu aja mengganggu fotografer lain. Karena kan kalau kita mau fotoin orang, kita harus posisinya diam gitu ya. Terus kita juga harus fokus supaya hasil fotonya tuh bagus dan gak blur. Nah ini malahan ada orang bolak-balik, nyenggol-nyenggol. Ya gimana gak bikin kesel coba? Nah dari hal itu diasumsikan bahwa sebenarnya hari itu si Garrett mengambil pekerjaan fotografi hanya karena dia tahu kalau Amy menjadi panelis di acara itu. Habis itu kan si Amy balik ke mejanya dan sampai akhirnya acara selesai aman-aman aja tuh. Tapi rupanya si Garrett masih belum puas juga. Dia nyamperin ke meja Amy, terus dia berlutut sambil membisikkan sesuatu ke telinga Amy. Nah kalau dilihat sekilas itu kan kayaknya adegan romantis ya. Tapi sayangnya ini adalah adegan creepy guys. Jadi si Garrett itu berbisik ke Amy. Dia bilang, "Ada yang mau gue omongin nih sama lu." Nah Amy mikir, daripada rusuh di sini ya kan malu gue. Akhirnya Amy pun memutuskan untuk pergi ke pojokan tadi. Karena itu kan tempat keluar sebenarnya. Jadi pasti rame terus dilalui orang-orang sekilas. Gak mungkin dong Garrett berani macem-macem sama dia di sana kan. Terus Amy ngasih tahu Hernando tuh, bentar ya, gue kesana dulu, si Garrett mau ngomong sesuatu.
Ya meskipun gue yakin si Hernando sama si Aspen pasti mikir, aduh ngapain lagi sih ini si bocah kematian satu, apalagi coba yang mau diomongin. Tapi ya mereka juga gak berhak melarang gitu kan. Akhirnya mereka cuma merhatiin aja tuh dari kejauhan. Mereka memastikan temannya tuh gak apa-apa. Dan tahu apa yang terjadi? Si Garrett entah ngomong apa ya, dan entah si Amy-nya juga jawab apa. Tiba-tiba Garrett menjatuhkan badannya ke lantai sambil histeris dan meratap. Bayangin guys, ini kayak om-om tantrum. Selesai acara, si Amy tuh bilang ke Hernando kalau dia tuh saat ini lagi terguncang banget mentalnya. Dia bilang si Garrett ngirim chat berisi pesan-pesan yang dikutip dari pesan Amy selama mereka pacaran dulu. Nah, karena si Hernando juga berprofesi sama kayak si Amy, yaitu sebagai seorang terapis, Hernando pasti paham betul dong dengan perasaannya si Amy. Si Hernando menyarankan Amy untuk membeli senjata pertahanan seperti taser, atau pistol, atau juga seperti pepper spray, dan juga mengganti kunci pintu rumah supaya aman aja gitu. Apalagi tuh surat restraining order mereka kan udah kadaluarsa ya. Jadi saat ini nggak ada yang bisa melarang Garrett untuk mendekati Amy. Meskipun ya untungnya si Amy kan nggak tinggal sendirian di rumah, karena ada partner serumahnya yang namanya Michael itu. Jadi ya Amy merasa sedikit tenang aja gitu. Pada malam itu juga si Amy sempat menghubungi Robert dan berkata, kalau sesuatu terjadi sama gue, lu tau lah ya siapa pelakunya. Pasti si Garrett. Dan bener aja cuy, sehari setelah mereka ketemu di acara XBIS Awards, entah dari mana ya si Garrett mendapatkan nomor barunya Amy. Dia terus-terusan neror Amy, sampai-sampai si Amy tuh harus memblok nomornya si Garrett. Sampai 1 minggu kemudian, Amy sebenarnya masih sempet tuh muncul dalam sebuah acara podcast berjudul Dirty Ladies. Nah pas off-air, Amy sempet bilang ke hostnya, kalau saat ini dia tuh sangat merasa ketakutan karena mantan pacarnya terus menguntit dia dan sangat terobsesi sama dia. Amy bener-bener gak tahu lagi gimana cara melindungi dirinya sendiri dari Garrett. Sampai pada tanggal 29 Januari, Amy sempat memposting sebuah buku rekomendasi di Facebook yang berjudul Stay Safe and Don't Get Murdered. Gila sih, ini berarti kan si Amy tuh terus-terusan ya mikirin tentang si Garrett. Dan dia juga mungkin udah dapat pertanda kalau umurnya tuh nggak bakalan lama lagi. Bahkan dia sempet nelpon-nelponin keluarganya dan bilang kalau nanti dia mati, tolong dibikinin peti dan nisan yang unik. Sedih banget sih ini guys. Ini kan udah pasti si Amy tuh merasa ketakutan gitu sepanjang hidup dia. Sampai-sampai dia udah ngebayang kalau dia pasti bakal mati di tangan si Garrett. Pada tanggal 12 Februari, yaitu 2 hari sebelum hari Valentine, si Amy sebenarnya sempat menghubungi Carrie, mantannya itu yang seorang komedian. Dan dia mengajak si Carrie ini untuk ketemuan. Si Carrie juga setuju, dia bilang, oke ya, nanti sehari setelah Valentine. Sayangnya hari itu nggak akan pernah datang. Karena tepat dini hari sehari setelah Valentine, Amy akhirnya kehilangan nyawanya. Singkat cerita, akhirnya berdasarkan petunjuk yang didapatkan dari si Robert, polisi pun segera mencari Garrett. Dan tahu nggak kalian apa yang bikin tambah ngeselin? Setelah melakukan aksi bejatnya, si Garrett itu kan sempat pulang. Dan dia tuh menghubungi seorang cewek yang emang lagi dekat dengan dia beberapa minggu ini, yang dia temukan dari situs kencan Tinder. Nah, jam 10:59 pagi, si Garrett itu menyapa cewek itu dengan panggilan sayang. Lalu mereka ketemuan dan menghabiskan hari itu di rumahnya si Garrett. Meskipun ya menurut cewek itu, emang hari itu si Garrett tuh gelagatnya agak-agak beda dari biasanya. Sepanjang hari, si Garrett tampak sangat sedih dan lebih banyak diemnya. Dan juga si cewek itu merasa aneh karena ada beberapa bekas luka dan memar di wajah Garrett. Cuma si Garrett bilangnya sih, dia habis kecelakaan sepeda, dan ya cewek itu ya percaya aja gitu loh. Sore harinya, si Garrett kan pergi ya sama si cewek itu. Mereka keluar naik mobil menuju ke Playa del Rey. Nah, cewek tuh kaget banget waktu mereka lagi di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka tuh disamperin sama mobil polisi dan Garrett itu dipaksa masuk ke dalam mobil polisi. Di depan cewek itu, si Garrett ditahan dengan tuduhan telah membunuh dan merampok si Amy. Setelah itu, polisi membawa si Garrett kembali ke rumahnya untuk digeledah. Dan akhirnya ditemukan sebuah jarum suntik yang sama persis seperti yang telah mereka temukan di TKP. Namun si Garrett tetap menyangkal semua tuduhan, dan bahkan kuasa hukum Garrett mencoba untuk mendapatkan keringanan hukuman dengan berdalih bahwa Garrett mengalami depresi setelah bertemu dengan Amy. Dan malam itu katanya sebenarnya si Garrett hanya ingin berbicara saja dengan Amy, tapi karena Amy-nya ketakutan, Amy berlari sampai akhirnya dia tuh terjatuh dari balkon. Masalahnya kan di leher Amy tuh jelas-jelas ada bekas cekikan ya. Dan pada saat otopsi juga ditemukan pecah pembuluh darah di mata Amy yang menandakan adanya sebuah pencekikan. Ditambah lagi kesaksian Michael yang mendengar suara perkelahian dan juga jeritan Amy sebelum Amy jatuh dari balkon. Jadi meskipun Garrett menyangkal,
Namun dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada bulan September 2023, Garrett akhirnya dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana, ditambah tuduhan khusus di mana Garrett dinyatakan sempat menunggu korban untuk maksud membunuh yang bisa membuat Garrett mungkin mendapatkan hukuman mati. Akhirnya pada tanggal 6 Desember, Garrett dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Di sini sebenarnya banyak banget orang yang menyesali kejadian ini, terutama teman-teman Amy yang merasa bahwa sebenarnya mereka harusnya bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan nyawa Amy. Kemudian teman-teman Amy ini membuat petisi dengan hashtag Justice for Amy, dengan tujuan agar hukum kekerasan domestik bisa diperbaiki dan agar restraining order diperketat. Mereka juga meminta dibuatkan data registrasi dari para stalker dan juga penghapusan kadaluarsa dari restraining order. 1 hari setelah kematian Amy, Tommy Vext yang merupakan teman Amy mengadakan sebuah konser, dan di konser itu dia membuat speech yang sangat sedih banget mengenai Amy di depan semua penonton. Dan di akhir speech-nya itu, Tommy juga sempat mengingatkan supaya penontonnya bisa lebih tegas untuk meninggalkan pasangan yang melakukan kekerasan. Ya, jadi gitu ya guys, kisah menyedihkan dari Amy Harwick, dan gue juga mau berpesan ke kalian untuk tidak segan-segan meninggalkan pasangan kalian yang toksik. Dan juga jangan ragu untuk minta pertolongan kalau kalian mendapatkan kekerasan dari pasangan kalian. Dan bagi kalian yang berada di posisi ketiga ya, di mana teman kalian menjadi korban kekerasan, please banget untuk support mereka dan bantu mereka sebisa kalian. Jangan sampai kalian menyesal seperti apa yang dirasakan oleh teman-temannya Amy. Akhir kata, stay safe and don't get murdered. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan cerita ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Komen juga kasus apa yang ingin kalian bahas di video-video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.